Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah dua makna panggilan Allah kepada manusia. Ayat pokok kita ada di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara, ada banyak sekali makna dari panggilan Tuhan. Tetapi berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 3, maka saya ingin membagikan dua makna panggilan Allah kepada manusia. Saudara, kita tahu bahwa ayat yang sudah kita baca tadi adalah bagian dari cerita kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dan kita lihat, meskipun Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Allah masih mau menjumpai mereka, Allah masih mau memanggil nama mereka, Allah masih mau mencari mereka. Jadi saudara, makna yang pertama berdasarkan ayat tadi adalah bahwa panggilan Allah adalah wujud kasih Allah yang sempurna. Panggilan Allah adalah wujud kasih Allah yang mau menerima keberadaan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kita bisa perhatikan bahwa orang-orang yang jatuh dalam dosa ternyata menjadi sasaran, menjadi objek kasih Allah. Tidak hanya kepada Adam dan Hawa, tetapi juga kepada saya dan saudara, kepada semua umat manusia, bahwa kasih Allah sempurna bagi kita semuanya. Saudara bisa membayangkan betapa baiknya Allah kepada manusia, betapa baiknya Allah kepada Adam dan Hawa, diciptakan pada hari yang ke-6 setelah semuanya ada. Bahkan Allah membuat taman yang begitu indah, taman yang subur, ada sungai-sungai jernih yang mengalir. Adam dan Hawa ditempatkan di taman yang subur dan diberi kebebasan untuk menikmati seluruh buah yang ada di dalam taman. Hanya satu saja buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Tetapi atas bujukan iblis, Adam dan Hawa lebih mengikuti bujukan iblis dan kemudian memberontak, menyakiti hati Allah, tidak patuh kepada Allah. Tetapi kemudian Allah tetap mau mencari dia. Allah tetap mau memanggil namanya. Ini adalah bukti kasih Allah yang sempurna bagi kita semuanya. Makna yang kedua, mari kita perhatikan di ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, Allah memanggil Adam dan Hawa bukan hanya sekedar mencari dan untuk menemui mereka, bukan sekedar untuk mengampuni dosa-dosa kesalahan mereka, tetapi mau memulihkan keadaan mereka, tetapi mau untuk menyelesaikan persoalan mereka. Saudara, Adam dan Hawa memiliki dua persoalan besar yang membuat mereka takut, bersembunyi, tidak mau bertemu dengan Allah. Yang pertama adalah mereka sudah berdosa. Mereka mengaku salah, mereka rasa tertuduh sehingga mereka bersembunyi. Tetapi melalui panggilan Allah, maka mereka sudah diampuni. Allah mau menerima kembali keberadaan mereka. Bahkan Allah lah yang mencari untuk bertemu kepada mereka. Tetapi saudara, tidak cukup sampai di situ. Persoalan yang kedua adalah telanjang. Karena pakaian kemuliaan sudah hilang ketika mereka jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua manusia sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pada waktu itu Adam dan Hawa berpakaian kemuliaan, tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, pakaian itu lenyap, pakaian itu raib, lalu mereka bersembunyi karena mereka telanjang. Secara refleks, secara otomatis mereka mengambil daun ara, lalu merangkai menjadi pakaian untuk menutupi ketelanjangan. Tetapi itu belum cukup, dan akhirnya Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk menyelesaikan persoalan yang kedua, untuk menyelesaikan persoalan malu. Dan kemudian mereka bisa keluar dari persembunyian, mereka tidak takut lagi karena Allah sudah mengenakan pakaian dari kulit binatang. Jadi saudara, kasih Allah benar-benar sempurna. Dia mengampuni dosa kesalahan Adam dan Hawa. Dia juga mau menyelesaikan persoalan ketelanjangan.
Mungkin saat-saat ini ada banyak di antara kita yang ada dalam ketakutan, yang ada dalam kekhawatiran, bukan karena perbuatan dosa, mungkin karena situasi ekonomi, karena situasi pandemi, karena ketakutan akan masa depan, ketakutan akan pekerjaan, akan karir, dan lain sebagainya. Dan sepertinya kita sedang mengalami ketakutan, persis seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Jangan khawatir, panggilan Allah kepada kita adalah untuk memberi solusi, untuk memberi jalan keluar. Apa yang menjadi persoalan kita, Tuhan tahu, dan Dia sudah siapkan jalan keluar bagi kita. Oleh karena itu, kita jalani hari-hari yang akan kita hadapi ke depan. Kita jalani minggu-minggu yang akan berjalan ini dengan bekal kasih Allah yang sempurna. Dia memanggil kita, Dia menyebut nama kita, karena Dia gembala yang baik. Dia hafal nama-nama dombanya. Panggilannya tidak sekedar hanya panggilan biasa, tapi panggilannya mengandung kasih yang sempurna. Panggilannya siap menerima keberadaan kita apa adanya, bahkan mengampuni segala kesalahan kita. Panggilannya untuk menanyakan persoalan apa, pergumulan apa, beban berat apa yang sedang kita alami. Dan Dia sudah siapkan solusi, Dia sudah siapkan jalan keluar, sehingga kita bebas dari ketakutan, kita bebas dari kekhawatiran, kita bersemangat kembali untuk menjalani hari-hari ke depan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.